Sekarang kita akan lanjut ke perhitungan H plus dan O H min. Di sini yang akan kita discuss adalah penurunan rumusnya terlebih dahulu ya, seperti biasa untuk menguasai konsep dasarnya. Kita akan mulai dari H plus yang terlebih dahulu ya, berarti ya. Tadi ini C kan? Berarti sekarang kita akan masuk ke yang D, perhitungan konsentrasi H plus dan konsentrasi OH min. Kalau konsentrasi H plus itu larutan penyangga apa sih? Gitu ya. Nah, beda dengan hidrolisis ya. Kalau di hidrolisis itu kan walaupun even though kita kalau di hidrolisis kan, kalau misalkan kita reaksikan asam lemah ditambah basa kuat, hasilnya adalah garam tambah air, dimana mula-mula reaksi setimbang ini habis, terbentuklah sebuah garam saja, gitu ya, dengan awalnya bla 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 ya, terus bereaksi bla bla bla. Beda dengan buffer atau larutan penyangga yang dimana asam lemahnya harus berlebih. Nah, ini kalau misalkan untuk pakai reaksi ya, kan hasilnya garam tambah air juga nih. Nah, dimana mula-mula reaksi setimbang ataupun sisa ini bla 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 bla, basanya habis, kuatnya habis, tersisa asam lemah dan garamnya saja. Nah di sini berbeda kan konsep dasarnya. Kalau di sini mungkin kita bisa bilang, basa kuat asam lemah sama basa kuatnya habis, berarti akan lebih besar dominan, pH-nya berbentuk basa. That's why kenapa di hidrolisis itu even though ada asam lemahnya, maka si asam lemahnya ini akan mengalami hidrolisis membentuk OH min. Beda dengan buffer yang tidak ada reaksi tambahan. Jadi karena berhubung tersisa asam lemahnya, maka itu termasuk buffer asam ya. Kalau ini kan sifatnya basa, kalau ini sifatnya asam ya. Jadi be careful ya sama soalnya. But I think nanti ini kalau nanti kita masuk ke yang bagian langsungnya, karena terutama dari konsep dasar si larutan penyangga ini yang biasa nanti dipakai untuk penurunan rumus H plus dan OH min-nya adalah dari dasarnya itu sendiri ya. Ini untuk yang pertama berarti perhitungan H plus terlebih dahulu ya. Atau kita bisa bilang berarti ini larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam. Namanya larutan penyangga asam berarti larutan yang menyangga si asamnya itu sendiri. Nah jadi gini, kita ambil contoh ya. Kan asam lemah ditambah dengan garam basa konjugasi. Kan dasarnya kan begini. Di sini berarti saya bikin asam lemahnya yang gampangnya aja adalah berarti begini aja ya. CH3 COOH ditambah dengan CH3 COONA. Nah, di sini saya bikin ada asumsi tertentu ya. Cuman biasanya karena kita tahu bahwa ini ya, bukan asumsi sih jatuhnya ya, emang biasanya terjadi seperti ini. Kita tahu bahwa garam itu kan termasuk larutan elektrolit kuat. Nah, dimana kalau larutan elektrolit kuat itu akan 100% atau secara terionisasi sempurna lah jatuhnya ya. Jadi
elektrolit sempurna lagi. Elektrolit kuat maka mengalami ionisasi sempurna. Nah, ionisasi sempurna. Sedangkan untuk asam lemah ataupun basa lemah itu termasuk larutan elektrolit lemah. Nah, larutan elektrolit lemah ini akan mengalami ionisasi sebagian lah jatuhnya. Ya, kayak ionisasi sebagian. Nah, jadi si garamnya ini, si CH3COONA-nya, berarti di sini kita akan bicara dua bagian. Yang pertama adalah CH3COONA ditambah akan terurai menjadi CH3COO- ditambah dengan Na+. Nah, jadi kalau misalkan di sini ada mula-mula, ada reaksi, ada sisa. Nah, kita bikin dulu sketsnya ya. Sketsnya kita bikin dulu dasarnya. Begitu juga untuk si CH3COOH. Nah, cuman bedanya adalah kalau kita tahu bahwa CH3COOH di sini kan ada air nih. Nah, jadi CH3COOH ditambah dengan H2O membentuk kesetimbangan. Jadi apa? Iya, CH3COO- ditambahkan dengan H3O+. Atau di sini bentuk versi simpelnya adalah CH3COOH akan membentuk reaksi kesetimbangan dengan dengan CH3COO- ditambah dengan H+. Seperti itu ya. Jadi kita pakai yang bawah ya. Oke. Nah, kenapa kok bisa ada dicampur air? Karena kan kalau dari konsep penyangganya sendiri, kan kalau misalkan si anionnya ini kan akan bereaksi dengan si asam, gitu ya. Akan bereaksi dengan si asam supaya si anionnya ini bereaksi dengan si asam membentuk asam lemah, ya. Dimana H+ ini bisa berasal dari asam kuat. Jadi si H+ yang dari asam kuat itu bereaksi dengan anionnya membentuk sebuah asam lemah. Nah, jadi ini prosesnya bukan dari kanan ke kiri kita bacanya, tapi dari kiri ke kanan kita bentuknya, ya. Biar sesuai dengan yang ada di sini, ya. Karena di sini kan kalau CH3COONA terurai menjadi CH3COO-, biar sama bentuknya, maka kita bentuk sedemikian rupa. Oke, ini ada mula-mula, ada reaksi, ada setimbang. Seperti itu ya. Oke. So, misal ya. Oke, so di sini kita misalin pakai angka. Misalin kita pakai huruf misalkan ya. Oke, jadi kita misalkan terlebih dahulu yang bereaksi atau mula-mula dulu ya. Misalkan ini garam. Nah, misalkan dia G-mol, ya, garam gitu ya. Terus habis itu ini kan pasti belum terbentuk ya. Oke, begitu juga untuk di bagian yang asam lemahnya. Ini adalah mol. Ini juga ini belum terbentuk kan. Nah, sekarang karena berhubung si garam ini terionisasi sempurna, maka akan terurai sempurna nih. Maka kita tahu berarti ini akan berkurang atau bereaksi sebesar G-mol juga karena supaya habis gitu ya. Nah, kemudian di sini karena berhubung sama-sama koefisiennya 1, maka di sini bereaksi sebesar G-mol. Nah, tapi untuk si Na ini karena tidak terlalu penting juga ya. Karena kenapa nggak terlalu penting? Karena kalau kita kaitkan ada nggak sih sebelah kiri sama sebelah kanan ini? Nah, jadi persamaan reaksi di sebelah kiri sama di sebelah kanan ini saling terkait. Ya. Jadi kalau emang nggak dibahas di kiri maupun di kanan, kita bisa abaikan. Oke, nah sekarang berarti bisa kita katakan dari si garamnya ini
membentuk G mol atau sebesar G dari garamnya. Oh, berarti di sini enggak 0 sama sekali, tapi sudah terbentuk dari temennya. Jadi ibaratkan itu, kalau misalkan saya punya reaksi yang harusnya awalnya nggak ada, tapi ternyata teman saya menghasilkan sesuatu yang emang di awal ini nih kan diuraikan, harusnya kan nggak ada nih biasanya normalnya. Nah, cuman karena berhubung teman saya udah punya dan saya jadi satu nih. Terus kalau misalkan saya even though misalkan saya bikin lagi, maka yang akan terbentuk 2 kali dong. Ya kan? Jadi misalkan teman saya udah bikin intinya caranya beda ya, caranya beda. Dengan cara yang beda, teman saya udah bikin satu. Nah, karena berhubung cara saya mungkin yang lebih lama dibandingkan sama cara teman saya, saya menghasilkan sesuatu juga. Nah, berarti kalau misalkan mau ditotalin mau dibilang berapa bentuk apa yang terjadi gitu ya, atau jumlahnya berapa, maka tinggal kita totalin. Atau hitungannya, oh teman saya udah punya satu, nah berarti kalau saya bikin satu lagi maka jadinya 2. Nah, jadi bolehlah langsung jadi dari awalnya kita bilang udah ada gitu. Nah, sekarang karena berhubung si lemah ini akan terionisasi sebagian, so di sini kita misalin, jadi karena berhubung nggak habis, maka bisa kita katakan dia X mol. Nah, ini juga bereaksi sebesar X mol dan ini bereaksi sebesar X mol. Oke. Nah, di sini berarti kita punya sisa. Nah, di sini A dikurang X mol dan ini terbentuklah sebesar G tambah X mol. Nah, ini sebesar X mol. Oke. Nah, di sini sebenarnya karena kan kita mau berkaitan dengan H+. Di sini udah ada nih terkait dengan H+. Jadi sebenarnya nih di bagian sini nggak perlu juga nggak apa-apa. Ya. Nah, di mana kita tahu bahwa ini kan ada sebuah kesetimbangan kan? Ya, ada sebuah kesetimbangan. Karena berhubung ini adalah kesetimbangan asam, ya kita bikin dong kesetimbangan asam. Nah, di sini ingat ya, ini bentuknya larutan semua ya. Untuk yang ini larutan, ini larutan, ini larutan. Kalau yang di sini yang larutan cuma CH3COOH. Terus kalau si air ini bentuknya liquid atau cairan, ini aqueous, ini aqueous. Di sini pun juga aqueous ya. Nah, di sini larutan semua kalau untuk yang versi yang bawah. Nah, berarti kita bisa bikin dong sebuah konstanta dengan ini kan bagian setimbangnya nih. Apa yang setimbang? Oh, ternyata ada semua. Oke, ya udah kita bikin reaksi kesetimbangannya. Bikin konstanta kesetimbangannya. Ya udah berarti H+. Ingat ya, konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan dan jangan lupa dipangkatkan dengan koefisiennya. Oke, berarti ini dikali dengan konsentrasi CH3COO- dibagi dengan konsentrasi CH3COOH. Nah, di sini kan kita tahu bahwa ini terionisasi sebagian. Nah, berarti bisa kita katakan yang terurai itu sedikit. Nah, atau bisa diabaikan. Oke, jadi di sini kalau misalkan kita Ka, kita bikin, misalkan Ka itu sama dengan, nah H+-nya ini kita biarin aja. Nah, dikalikan dengan, nah di sini karena kita tahu bahwa kan terurai sangat kecil nih atau bisa diabaikan. Jadi konsentrasi CH3COO yang setimbang itu bukan A kurang X lagi. Bisa kita gunakan pendekatan ini akan yang namanya mendekati. Nah, jadi saya bisa bilang
A dikurang X ini karena berhubung dapat diabaikan si penguraiannya, maka bisa kita bilang dia akan mendekati ya A lagi. Kayak misalkan 10 dikurang 0,1 ya 0,9 9,9. 100.000 dikurang 1. Nah, jadi karena sangat kecil bisa diabaikan lah. Jadi kita menggunakan pendekatan seperti ini. Dan kalau diperhatikan sama nih ya, sama nih kondisinya, sama-sama molnya gitu ya. Oke. Nah, berarti di sini ingat ya, karena berhubung yang ini dipakai mol ya, ini dipakai mol, maka yang bisa kita hitung adalah konsentrasinya. Dimana rumus dari kan N sama dengan M kali V gitu ya dalam satuan liter, berarti M itu sama dengan N per V dalam satuan liter. Seperti itu. Nah, di sini berarti si CH3COO-nya saya bisa bilang A gitu ya. Sebesar A dibagi dengan V1 misalkan. Kemudian dibagi dengan CH3COO-nya juga sama gitu ya. Sebesar A juga. Emang iya CH3COO-nya nih sebesar G plus X loh. Kebalik ya. Jadi siapa nih? Untuk si G tambah X-nya juga itu sama-sama mendekati kan G ditambah X nih. Ya, G ditambah X akan mendekati G. Dan kita lihat juga sama nih, bagian atas di sini sama bagian hasilnya. Ya wajar, orang namanya juga bisa diabaikan gitu. Oke, jadi di sini kalau kita masukin, jadinya G per volume 1 misalkan, per asamnya adalah A per volume 2. Oke, so di sini berarti kalau kita mau mencari H+, ya kan? Kalau kita mau mencari H+, maka H+ sama dengan Ka dikalikan dengan A per V2, gitu ya, dibagi dengan G per V1. So, di sini kita punya informasi H+ sama dengan Ka dikali dengan A per V2 dikalikan dengan V1 per G. Nah, di mana di sini kan volumenya V1 sama V2 ini adalah volume totalnya, ya. Jadi V1 di sini, V1 di sini dan V2 di sini, atau mungkin saya bikin gini ya. V1 dan V2 di sini, V1 sama dengan V2 sama dengan volume total. Berarti nilainya sama. Cepret. Tuh, ya. So, bisa kita temukan rumus H+ sama dengan Ka dikali dengan A per G. Jadi, H+-nya adalah Ka dikali asam per garam. Seperti itu. Atau, biasanya nanti ada dua versi ya. Kenapa kok ada dua versi? Karena berhubung kalau kita turunkan sendiri, ini tadi kan ada volumenya juga kan? Ada volumenya juga. Dan ini adalah sebuah konsentrasi kan jadinya. Jadi dari sini aja, kalau misalkan dari versi yang atasnya, kita bisa ketemu bahwa ini Ka dikali, karena V2 sama V1-nya kita anggap, ya kita nggak tahu deh. Biasanya kan mungkin dikasih tahu konsentrasi aja. Jadi konsentrasi asam per konsentrasi garam, ya. Tapi ingat, di sini juga sama, depends situationnya dengan si hidrolisis. Kalau misalkan di hidrolisis, konsentrasi garamnya adalah konsentrasi garam yang terhidrolisis, alias yang lemah. Di sini pun juga sama, ya. Di sini ini adalah konsentrasi yang lemahnya. So, misalkan
saya punya contoh kan CH3COOB 2 kali misalkan Ba, itu kan akan terurai menjadi 2 CH3COO- ditambah dengan Ba2+. Maka yang akan nanti kita pakai konsentrasinya adalah konsentrasi si ini. Ya. Nah, jadi konsentrasi yang lemahnya. Tuh, ya. Ini juga sama. Di bagian garamnya juga sama. Yang garamnya intinya yang dipakai ini adalah bagian yang lemahnya. Tuh. Jadi ini adalah mol yang lemahnya, bukan yang kuatnya. Makanya biasanya ada yang menuliskan konsentrasi anion garam, itu juga boleh, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut, ya. Ini kan perhitungan H+ nih. Berarti H+ itu sama dengan Ka dikali konsentrasi asam per konsentrasi garam. Karena kalau misalkan kita turunin, ternyata bisa kita turunin, ya, menjadi apa? H+ sama dengan Ka dikali asam atau mol asam per mol garam, ya. Oke, so kita lanjut ke yang nomor 2, ya. Perhitungan OH- dengan konsep yang of course sama, ya, konsepnya sama. Oke. Cuman bedanya adalah contohnya yang kita ambil nanti. Perhitungan OH- atau konsentrasi OH- untuk larutan penyangga atau larutan buffer basa. Oke. Ya udah. Contohnya apa nih? Contohnya adalah ini contohnya. Ini kan kalau dibikin reaksinya ya adalah apa? Ya, basa kuat, ya. Reaksinya adalah basa kuat ditambah dengan garam asam konjugat atau garam asam konjugasinya. Oke. Contohnya adalah sekarang di sini misalkan saya bikin NH3 ditambah dengan NH4Cl, ya. Nah, ini kita nggak peduli lah ya terbentuk apa. Cuman sekarang kita tahu bahwa ini kan basa lemah nih. Ini basa lemah ya, bukan basa kuat, sorry. Ini basa lemah ya. Oke. Sama kayak tadi, ada 2 reaksi. Yang pertama adalah si NH3-nya itu sendiri. Si NH3-nya itu sendiri akan bereaksi dengan air. Tapi sebelum itu yang garamnya dulu ya. Tapi sebenarnya mau kiri sama kanan nggak ada masalah. Nyusunnya siapa duluan? Karena berhubung kita tahu bahwa garam terionisasi sempurna, ya udah, saya mau bikinnya garam dulu. Oke, ini NH4+ tambah Cl-. Oke, kemudian si NH3-nya ini atau basa yang lemah ini ketika ketemu sama air akan membentuk reaksi kesetimbangan, membentuk apa? Akan membentuk NH4+ ditambah dengan apa? OH- ya. Oke. So, di sini kita bikin ada mula-mula, ada reaksi, ada setimbang. Nah, kemudian di bagian untuk si asam lemah, basa lemahnya ini juga sama, mula-mula, reaksi, setimbang atau sisa. Jadi S-nya ini kalau misalkan dalam kondisi kesetimbangan ya pakainya kata setimbang. Kalau misalkan dia normal atau searah doang, kita bisa bilang dia sisa. Oke, di sini juga sama, kita misalin. Jadi di awalnya terbentuk, ini saya bikin adalah sama ya, karena berhubung ini garam, jadi sebesar G mol. Ini kan awalnya belum terbentuk nih, ya kan? Oke. Nah, di sini pasti habis karena terionisasi sempurna garam tuh. Berarti ini G mol, ini terbentuk G mol, dan sebenarnya untuk di sini karena nggak ada kaitannya pun kita nggak usah isi, nggak apa-apa. Ya udah, di sini kita masukin ini G mol. Dan ingat
ini sama ini tuh ada saling keterkaitan ya. Nah, makanya kenapa kita juga nggak peduli hasilnya berapa. Nah, di sini kita misalkan dia bemol ya. Nah, tapi sebelum itu kita kasih fase zatnya ya biar nggak lupa. Ini aki, ini aki, ini aki. Dan untuk di sini ini juga ini aqueous, ini liquid, ini aqueous, ini aqueous. Oke. So di sini kita mengumpamakan mula-mula si basa lemahnya ini sudah punya bemol. Nah ini kita nggak peduli kan, walaupun ini bemol, kita juga nggak peduli ini berapa. Nah terus ternyata si NH4 plusnya ini udah ada duluan nih dari hasil penguraian si garamnya sebesar G mol. Nah, ini G mol. Ini belum ada. Ya udah, berarti karena berhubung kita tahu bahwa tidak terionisasi sempurna alias terionisasi sebagian. Ini kan nanti bakal bereaksi sebesar X mol. Nah, ini bla bla bla, ini X mol. Oke? Nah, ini pun juga X mol. Ya udah, berarti di sini bentuk setimbangnya adalah ini B kurang X mol. Ini G ditambah X mol. Ini G ya. G ditambah X mol. Ini terbentuk sebesar X mol. Ya udah, berarti kalau kita bikin sebuah konstanta, ini namanya konstanta basa. Ya kan? Dimana konstanta basanya adalah konsentrasi produk dipangkatkan koefisiennya dikalikan dengan konsentrasi dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktannya. Tapi ingat, karena berhubung liquid tidak perlu dimasukkan, ya. Ya udah, berarti Kb sama dengan NH4 plusnya ini. Nah, di sini kita tahu bahwa kan bisa diabaikan nih. Berarti kalau misalkan di sini kita punya G ditambah X, berarti juga akan mendekati sebesar G juga karena sangat kecil. So, ada hubungannya kan? Ini dengan ini nih. So, ya. Kemudian untuk si siapa nih? Untuk si basa lemahnya ini pun juga sama. Si B kurang X ini karena kita tahu bahwa X itu sangat kecil, B dikurang X itu akan mendekati B. Nah, jadi dibandingin sama awalnya itu kecil banget. Oke, so ternyata sama nih. Nah, ya wajar orang namanya juga kurangnya cuma dikit doang. Tuh. Ya udah, berarti NH4 plusnya adalah sebesar G. Oke, berarti konsentrasi G ya kita bisa bilang dikalikan dengan OH- per ini konsentrasi dari tapi gini, karena berhubung kini kita minta konsentrasi seperti yang tadi di bagian H plusnya, kita menggunakan rumus ini. Oke, ya udah, berarti untuk si NH4 plusnya ini adalah G per volume 1 dikalikan dengan konsentrasi OH-, karena kan kita butuh OH-nya kan. Nah, jadi ternyata nggak usah dimasukin, nggak apa-apa. Nah, ya udah, NH3-nya adalah B bervolume 2. Jadi di sini kita punya informasi, berarti untuk mencari OH- itu sama dengan Kb dikalikan dengan basa per volume 2 dibagi dengan atau gini, Kb dikali dengan B per volume 2 dibagi dengan garam per volume 1. Nah, atau OH-nya itu setara dengan Kb dikali B per volume 2 dikalikan dengan volume 1 per G. Nah, so di sini kan habis nih ya kan? Ini habis, ini habis. So di sini kita punya informasi atau rumus rangkumannya adalah OH- itu sama dengan Kb dikali basa per garamnya. Nah, di sini juga bisa
karena berhubung kita ini bisa bikin ini konsentrasi, maka OH- ini setara dengan Kb dikali konsentrasi basa. Nah, konsentrasi basa lemahnya dibagi dengan konsentrasi garamnya. Tuh. Karena ingat ya, larutan penyangga itu basa atau asamnya wajib lemah. Gitu. Oke, so di sini jangan biar gak lupa ya. Si G di sini itu adalah berasal dari yang lemah. Jadi kalau misalkan kita punya NH4 2 kali bla bla bla, maka terurai menjadi 2NH4 plus bla ditambah bla 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 min. Ini SO4 deh. SO4 2 min, maka yang akan kita pakai konsentrasi garamnya atau mol garamnya adalah si bagian yang 2NH4 aja. Ya, yang SO4 nggak kepake karena berasal dari yang kuat. Oke, jadi di sini kita hapus terlebih dahulu dan kita akan bikin summary-nya dari terkait dengan rumus H+ sama OH-nya. Oke, yaudah. So, kita akan hapus terlebih dahulu. So, summary-nya apa sih? Oke, summary-nya atau rangkumannya adalah yang pertama untuk H+ atau penyangga asam. Penyangga asam ada dua rumus ya. Yang pertama H+ sama dengan Ka dikali asam per garam, atau H+-nya itu sama dengan Ka dikali konsentrasi asam per konsentrasi garam. Ya, karena volumenya sama, makanya bisa kita, apalagi ini pembagian kan, ada asam sama garamnya. Makanya kenapa bisa jadi mol. Beda sama hidrolisis. Di hidrolisis kenapa kok konsentrasi garamnya nggak bisa jadi mol? Lah orang nggak ada teman lagi selain si garamnya itu sendiri yang ada kata-kata konsentrasinya. Tuh. Kalau ini konsentrasinya ada di asam, ada, garam ada. Maka bisa diuraikan, terus akhirnya bisa berubah jadi mol aja deh. Gitu. Kemudian yang kedua, penyangga basa. Berarti untuk OH-nya itu sama dengan Kb dikali B per G, atau boleh juga OH- itu sama dengan Kb dikali konsentrasi basa per konsentrasi garam. Tuh. Ada dua intinya sih ya 11-12 lah jatuhnya. Jadi kalau mau ngapal satu tuh pasti ngapal dua-duanya sih, karena rumusnya identik ya. Oke, so kita akan masuk ke contoh soal ya. Oke, jadi kita akan pakai rumusnya aja di sini. Saya taruh di sini. Tuh. Oke, yang pertama untuk contoh soal. Oke. Contoh yang pertama, saya nyontek dulu ya. Oke. 50 ml CH3COH dalam bentuk larutan, of course. 0,1 molar. Kemudian dicampurkan atau ditambahkan 100 ml larutan CH3COONA ya, dalam bentuk larutan juga dengan konsentrasi 0,2 molar. Dikasih tahu Ka-nya adalah Ka dari siapa? Ya, dari CH3COOH. Dan di soal maunya Ka si CH3COOH itu adalah 1,8 kali 10 pangkat min-5. Tuh. Oke, ditanya pH-nya berapa? Ya udah. Kalau misalkan kita tahu bahwa ini kan udah jelas asam, ini adalah si asam lemahnya gitu ya. Ini adalah asam lemahnya. Kemudian ini adalah bagian garamnya.
So, kita nggak perlu yang namanya mereaksikan. Nah, karena berhubung ini asam lemah ditambah dengan garam, maka dia akan mempertahankan sifat keasamannya. So, that's why kenapa kita akan hitung H+ terlebih dahulu. Dan rumus dasarnya adalah Ka dikali apa? Asam per garam. Seperti itu ya. Nah, asam per garam. Oke. Nah, di sini karena berhubung kita kita pakai yang mol aja karena emang lebih gampang ya dibandingin sama konsentrasi. Jadi sebenarnya kalau nurunin rumus ini nih ada yang ada yang nurunin secara ini dulu baru dibikin versi ke kirinya, ataupun juga sebaliknya juga nggak apa-apa. Ya, tapi kalau tadi kita lihat kan yang muncul pertama atau yang bisa kita cari pertama adalah bagian sini kan, yang bagian kanan. Ini adalah rumus nomor satunya dan ini adalah rumus nomor 2-nya. Ya. So, kira-kira pakai yang mana nih? Nah, kalau saran saya mendingan kalian hafalin yang ini aja nih. Ya, kalau saya. Jadi, pasti sama kok volumenya, nggak mungkin beda. Kan sudah tercampur. Tuh ya, karena sudah tercampur. Kecuali kalau misalkan asamnya adalah asam yang versi di awalnya, tuh, terus habis itu garamnya ini adalah versi yang di akhir, of course tidak akan sesuai. Karena kalau misalkan yang di awal tuh 5, terus misalkan terus ditambah 5 lagi, kan jadi 10. Jadi akhirnya 10, awalnya 5, of course tidak akan pernah dibikin dalam bentuk seperti begini rumus nomor 2-nya. Yaudah, berarti apa yang harus kita cari? Nah, be careful ya, jangan lupa. Untuk si CH3CONA ini biasa uraikan. Nah, karena ingat, yang kita butuh adalah yang lemahnya. CH3COO- ditambah dengan Na+. Ya udah, berarti di sini untuk di bagian asam lemahnya sendiri si CH3COH ya. Oke. Dari si CH3COH ini kita hitung terpisah ya. CH3COH ini kita mau nyari molnya nih. Berarti M dikali V. Dalam satuan liter boleh, mililiter boleh. Selama satuannya sama, kan ini membagi kan. Selama satuannya sama kan hilang. Oke, berarti N sama dengan 0,1 kali 50. Nah, berarti N-nya sama dengan 5 milimol. Kemudian untuk CH3COONA, N sama dengan M kali V, N sama dengan 0,2 kali 100. Berarti berapa tuh? 20 milimol. Nah, terus gimana? Nah, gini, jangan lupa. Ini 20 milimol bukan artinya garamnya 20 milimol ya. Kita masukkan ke sini dulu 20 milimol, maka ini 20 milimol dan ini kan 20 milimol juga nih pasti. Tapi ingat, yang akan kita pakai di hitungan adalah yang bagian sini nih. Tuh, ya, yang kita pakai adalah yang ini. Ya udah, berarti tinggal kita masukkan aja. Konsentrasi H+ sama dengan Ka-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali asam per garam. Oke, asamnya adalah 5 milimol. 5 milimol per garamnya adalah yang ini ya, 20 milimol. Ya udah kan, coret nih satuannya habis. Berarti jadinya berapa nih? Konsentrasi H+-nya setara dengan, kalau kita hitung pakai kalkulator ya, intinya ini udah kalkulator, walaupun sebenarnya mungkin ini kan bisa kita coret ya. Ini 1, ini 4, 1,8 dibagi 4 itu adalah 0,45. Oke, ini 0,45 kali 10 pangkat min 5 molar. Atau bisa kita rubah biar lebih bagus sedikit bentuk di depannya, dan pangkatnya genap ya. Kan pangkatnya genap itu juga bisa. Jadinya maju 1 berkurang 1. Jadi 4,5 dikali 10 pangkat min 6 molar. Ya udah. So,
kita kan mau ngitung pH nih. Berarti min log H plus. Min log H plus. Berarti pH sama dengan min log. Oke, min log dari 4,5 kali 10 pangkat min 6. Yang dimana kita tahu jawabannya adalah langsung 6 dikurang log 4,5. Ya udah gini aja. Tuh. Kalau misalkan kita hitung berdasarkan kalkulator, kalau emang mau dibikin desimal, itu log 4,5 besarnya adalah segini ya. Log 4,5 itu 0,65. Jadi ini 6 dikurang 0,65 berarti sama dengan berapa tuh kalau 6 dikurang 0,65? 5,35. Tuh. Nah, di sini kalau diperhatikan walaupun bedanya kan ternyata menurun. Nah, tapi kita cek dulu. Kira-kira pH awalnya nih, kenapa kok bisa kita katakan ini penyangga? Nah, sekarang kita cek dulu. Sebenarnya si pH dari si CH3COOH ini berapa sih? Nah, CH3COOH 0,1 molar. Dimana karena berhubung di asam lemah, kita cari H plusnya dengan rumus akar Ka dikali Ma. Oke, berarti untuk H plusnya sendiri, berarti akar dari 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1, berarti H plusnya adalah akar 1,8 itu adalah 1,3 ya. Jadi ini kalau misalkan kita sederhanakan terlebih dahulu adalah 1,8 kali 10 pangkat min 6. Atau berarti H plusnya ini sebesar 1,34 kali 10 pangkat min 3. Berarti pH-nya sama dengan min log H plus. Coba pH-nya sama dengan min log dari 1,34 dikali 10 pangkat min 3. Jadinya pH sama dengan 3 dikurang log 1,34. Coba 3 dikurang log 1,34. Jawabannya adalah 3. Wah, berarti ini ingat. Ini kan membuat larutan penyangganya ya. Bukan artinya definisi ini adalah sebuah larutan penyangga. Jadi artinya apa? Kalau misalkan ini nanti kita si CH3COH sama CH3CONA, kalau dicampur dengan sedikit asam ataupun dengan sedikit basa, pH-nya nggak akan berubah jauh. Bukan konsepnya seperti ini ya, bukan. Jadi ini tadi bukan seperti itu. Jadi nanti nih, misal nih, kita ketemu 5,35. Terus kemudian ditambahin lagi asam. Gitu. Ditambahin asam. Nah, nanti ditambahin asam kuatnya mungkin, basa kuatnya berarti ya. Ditambahin dengan basa kuat, nanti kalau ditambahin basa kuat ataupun asam kuat ataupun air, si 5,35 ini tidak akan berubah jauh drastis. Tuh, ya. Oke, so itu untuk nomor 1. Biasanya ya soalnya nentuin pH larutan dari pH larutan penyangga itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua. Oke, untuk nomor 2 itu adalah saya punya 3,4 gram NH3. Nah, di sini dengan mRNH3-nya adalah sebesar 17. Kemudian ditambah dengan, ini informasi di soal ya. Terus kemudian ada ditambahkan dengan 5,35 gram NH4Cl atau amonium klorida dengan MR-nya sebesar 53,5. Nah, terus dengan KBC dari si NH3-nya itu sendiri adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Ditanya, tentukan pH-nya. Ya udah, berarti ini adalah larutan penyangga basa. So, kita hitung OH-nya sama dengan KB dikali basa per garam. Ya. Oke, kemudian jangan lupa kita uraikan sih dari NH4Cl ini sendiri. Ya. NH4Cl itu terurai menjadi NH4 plus
tambah dengan Cl min. Yaudah, berarti kita uraikan dulu apa yang kita mau cari. Karena yang kita cari mol, berarti dari si NH3 sendiri, kalau kita nyari molnya gimana? Nah, ini rumus ada G sama MR. Berarti N sama dengan G per MR. 3,4 dibagi dengan 17 itu adalah jawabannya adalah 0,2 ya. 0,2 mol. Sedangkan untuk si NH4Cl-nya sendiri itu juga sama, karena ada G sama MR, kita pakai rumusnya adalah Ng per MR. Ya. Ini G-nya massa ya, bukan garam ya. Oke, 5,35 dibagi dengan 53,5. Jawabannya adalah 0,1 mol. Ya udah, berarti di sini kita masukkan OH- sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali dengan basanya adalah 0,2 mol per garamnya. Jangan bilang 0,1 molnya pakai yang ini ya. Ingat, 0,1 molnya ini pakai yang di sini. Nih, berarti pakai yang mana nih kira-kira 0,1 molnya? Jelas pakai yang dari NH4+ ya. Yaudah, berarti kita tinggal masukin 0,1 molnya dapat dari si yang di sini ya. Yaudah, coret. Ini sama-sama dibagi 0,1 mol, jadinya bawahnya 1, atasnya 2. Berarti untuk OH-nya sendiri itu sama dengan 3,6 kali 10 pangkat min 5 molar. So, berarti kita hitung apa? POH dulu. Sama dengan min log OH min. Nah, berarti POH sama dengan log 3,6 kali 10 pangkat min 5 dengan POH-nya adalah 5 dikurang log 3,6. Nah, berarti pH-nya berapa? pH sama dengan, kita pakai keadaan standar ya, 14. Berarti pH sama dengan 14 dikurang 5 dikurang log 3,6. Jadinya pH-nya adalah 9 ditambah log 3,6. Atau kalau misalkan kita hitung secara kalkulator, log 3,6 itu berapa sih gitu ya? 0,56. Jadi 9 ditambah 0,56. Jadi pH-nya itu sebesar 9,56. Tuh. Jadi kalau di larutan penyangga ini, kalau udah ada asam sama yang lemah sama garamnya, itu lebih gampang ya. Oke, sekarang sebagai contoh soal terakhir ya, karena of course videonya udah cukup durasi panjang. So, kita hapus terlebih dahulu untuk nomor 2. Dan kita akan masuk ke contoh soal terakhir. Nah, ini bagian yang bagian yang versi campuran asam lemah atau basa lemah berlebih dengan yang kuatnya. So, di sini saya punya 100 ml NH3 0,1 molar direaksikan dengan 20 ml larutan HCl 0,1 molar dengan Kb si NH3-nya itu sendiri sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Tuh. Ya udah, berarti ini of course kita harus bikin yang namanya reaksi. Wajib. Ya udah, reaksinya gimana nih? Nah, NH3 ditambah dengan HCl akan membentuk NH4Cl. Seperti itu. Nah, kita bikin mula-mula reaksi setimbang. Nah, ini wajib dalam bentuk mol ya kan? Karena kalau untuk mereaksikan, karena udah beda tempat, beda alam, wajib dalam bentuk satuan yang sama, mol. Oke, sekarang yang kita cari berarti molnya siapa? Nah, yang pertama NH3. N sama dengan M kali V. N sama dengan 0,1 dikali 100. Itu jawabannya berapa? Ya, jawabannya adalah 10 milimol. Kemudian HCl-nya adalah N sama dengan M kali V. N sama dengan 0,1 dikali 20.
Jawabannya adalah 2 milimol. Nah, kalau kita perhatikan, ini mirip sama kayak kalau kita ngerjain hidrolisis kan. Ada basa lemah, ada asam kuat, hasilnya garam. Ya kan? Nah, sekarang apa yang kita masukin ini 10 milimol tuh di sini dulu. 10 mol. Terus ini 2 mol. Ini belum terbentuk kan? Nah, sekarang jangan lupa dibagi molnya dengan koefisiennya. Jadi di sini kita tulis 10 bagi 1 sama dengan 10. Terus kemudian ini 2 bagi 1 sama dengan 2. Nah, ternyata ini yang paling kecil hasil pembagiannya. Berarti si HCl-nya nih habis. Jadi jangan mentang-mentang ini 10 dan ini 2, maka 2 ini pasti habis belum tentu. Misal nih, ini 10, ini 2. Terus tiba-tiba di sini koefisiennya 5. Nah, kalau dibagi 5 kan jadinya 2. Maka sama-sama habis. Ya, be careful ya. Jangan sampai lupa di tahap ini nih. Ini krusial banget nih dalam perhitungan stoikiometri kimia. Reaksi pembatas. Jadi ini habis nih, pasti habis. Ya, pasti habis. Ya udah. Berarti ini bereaksi 2 milimol. Berarti NH3-nya kita bisa bilang ini 2 milimol. Ini 2 milimol. Ya udah, berarti terbentuklah dalam kondisi setimbang atau dalam kondisi sisanya si NH3 ini atau basa lemahnya adalah 8 milimol dan NH4Cl-nya adalah terbentuk 2 milimol. Ya udah, langsung apa yang kita hitung? Nah, yang kita hitung adalah OH- ya. Oke, berarti KB dikali P per G. Ya udah, konsentrasi OH-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali basanya adalah 8 per garamnya adalah 2. Tapi be careful, jangan sampai lupa ya. Si NH4Cl-nya ini sendiri, NH4Cl itu kan terurai menjadi NH4 plus ditambah dengan Cl-. Nah, ini itu 2 milimol katanya. Ya, 2 milimol kan katanya. Terus ini 2 milimol. Ini 2 milimol. Kira-kira kita pakai yang mana? 2 milimol 2 milimol ya. Yang kita pakai adalah 2 milimol yang di sini, ya. Kita akan pakai yang ini 2 milimolnya. Ya, kita akan pakai 2 milimol yang ini. So, berarti OH-nya sama dengan ini berarti hasilnya kan 4 nih. Kalau kita hitung berarti 7,2 kali 10 pangkat min 5. Ya udah, berarti kita bisa ketemu POH-nya sama dengan min log OH-. Berarti POH-nya sama dengan min log 7,2 kali 10 pangkat min 5. Berarti POH-nya sama dengan 5 dikurang log 7,2. Tahu? Berarti kan ingat, kita nyari pH nih misalkan. Kalau POH aja berhenti sampai sini. pH-nya adalah 14 dikurang POH. Berarti pH sama dengan 14 dikurang 5 dikurang log 7,2. Berarti pH-nya sama dengan 9 ditambah log 7,2. Berarti berapa tuh log 7,2? Oke, kita hitung ya. Log 7,2 itu adalah 0,86. Jadi pH sama dengan 9 ditambah 0,86, maka pH-nya sama dengan 9,86. Seperti itu ya. Kalau misalkan ini berarti di sini POH-nya 5 dikurang 0,86. 5 dikurang 0,86 ya, 5 dikurang 0,86 jawabannya adalah 4,14. Tuh. Jadi untuk pengerjaan secara reaksi alias secara tidak langsung adalah seperti ini, bikin larutan penyangga. Jadi kalau misalkan nanti larutan penyangga asam, ya proses tahapannya seperti ini. Bikin reaksinya dulu, cari H plusnya. Karena berhubung udah nyari H plus, bisa langsung nyari pH kan. Tapi jangan lupa tahap yang ini, jangan sampai lupa ya.
Ini jangan sampai lupa. Yang di sini pun juga jangan sampai lupa nih. Tuh, krusial banget soalnya. Karena biasanya takutnya tuh ada yang lupa gitu loh. Ada yang lupa terkait dengan si reaksi pembatas ataupun jumlah mol dari si garamnya itu sendiri, ya. Oke, so gitu aja yang bisa saya sampaikan terkait dengan larutan penyangga. Start dari definisinya, prinsip kerjanya, sama cara pembuatannya, dan yang terakhir di bagian ini adalah perhitungan H+ dan OH-nya, ya. Berikut dengan contoh soal terkait dengan pH dan pOH untuk larutan penyangga asam ataupun basa. Nah, biasanya yang sering keluar itu adalah model soal begini. Tapi bisa juga dimodif karena apa? Dari si garam, misalkan nih kita punya larutan penyangga seperti ini, dimasukin asam kuat ataupun basa kuat. Nah, itu akan ada, bisa jadi ya. Nah, kalau kayak gitu gimana? Bikin reaksinya dulu. Tuh, kalau emang ada yang perlu bisa dimasukin, masukin. Karena nanti ini bisa jadi kasusnya, bisa jadi ya, ini belum tentu nggak ada. Bisa jadi misalkan saya bikin sesuatu, terus ada NH4Cl di awal. Ya bisa jadi. Itu tidak menuntut kemungkinan ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini dan terima kasih yang sudah subscribe dan donasi di Saweria. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you in the next video.